masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom anak-anak ibu yang ada di TK, di SD, di Metodis 10 Melawan. Apa kabarmu hari ini nak? Ibu harap semuanya pada sehat-sehat semua dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Hari ini satukan hati kamu bersama ibu guru dan teman-teman sekalian untuk ibadah bersama. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita saat teduh sejenak. Yuk sama-sama yuk. Anak-anak ibu, untuk memulai ibadah kita ini, kita angkat satu pujian yang berjudul adalah sukacita di hati. Kita nyanyikan bersama yuk. Anak-anak ibu, setelah kita bernyanyi, kita berdoa dulu ya nak ya. Kita bersatu hati untuk menyatukan hati di dalam doa kita. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini, sehingga Tuhan kami dapat melangsungkan ibadah online kami ini Tuhan. Berkati kami, satukan kami di dalam memulai ibadah dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa. Berkati kami seluruh para guru, berkati seluruh anak didik kami, agar kami mampu mengikuti ibadah ini dengan baik. Seluruh anak kami juga mau mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Bapa menyertai kami dari awal hingga pertengahan nanti. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa, dalam juru selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, sudah siap ibadah kembali?
Sudah siap untuk memuji Tuhan kembali? Ibu harap semuanya anak-anak metodis dari TK sampai SD sudah siap. Nah, kita bersatu untuk memuji Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Damai yang Dia Beri. Kita bernyanyi kembali yuk. Oke anak-anak ibu, kepada siapa kita menyerahkan semuanya? Kepada Tuhan. Baik pada saat ini kita mengalami virus yang mengganggu seluruh dunia, kita serahkan kepada Tuhan. Supaya semuanya dapat cepat berlalu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Bapak pimpinan kita, Bapak Pendeta Haris Yagian, kita angkat satu pujian lagi nak. Ya, yang judulnya adalah Firman Tuhan Kudengar. Oke anak-anak ibu, siapkan telinganya untuk mendengarkan lagu ini dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan
Shalom, apa kabar kalian semua pada hari ini? Boksu berharap semuanya dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera ya. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menggali dan merenungkan serta menghayati firman Tuhan dalam perbuatan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagia pada hari ini, Boksu akan menyampaikan firman Tuhan untuk kalian semua. Ya, kita harap supaya semuanya boleh mendengarkan dengan baik dan kita nanti boleh merenungkan firman Tuhan ini serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita berharap supaya Roh Kudus menerangi hati kita dan memberikan pertolongan bagi kita sehingga kita boleh melakukan setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baik, kita perhatikan dengan sesama beberapa hal berikut ini yang akan saya sampaikan untuk kita semuanya. Saya percaya hari ini kita merindukan satu kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita dan kuasa itu akan memberikan damai dan sukacita. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai damai mulai dari hati. Damai mulai dari hati. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hati. Dan hati itu akan dirawat oleh Tuhan dan dari sana akan terpancar hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Memang di dalam hidup manusia, hal yang baik dan hal yang buruk ada tercampur baur. Tetapi dengan adanya Roh Kudus yang menerangi hati kita dan dengan pertolongan Tuhan yang ada memberikan firman-Nya yaitu Alkitab, maka Dia akan menolong kita untuk menjadikan hati kita dan kehidupan kita menjadi hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan Dia akan memberikan damai. Damai mulai dari hati. Sekali lagi, damai mulai dari hati. Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya berharap nanti satu saat saudara-saudara boleh merenungkannya sesudah selesai kita mengikuti ibadah pada hari ini. Nah, baik. Kita semua tahu bahwa di dalam Alkitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15 di sana ada tertulis demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Ya, karena untuk damai sejahtera itulah yang memerintah dalam hati kita itu kita dipanggil di dalam Kristus untuk menjadi satu tubuh. Kita boleh melihat gambar yang Boksu sampaikan di sini ya, supaya lebih jelas kita boleh memperhatikannya. Bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu memberikan apa yang disebut dengan hati. Nah, dari dalam hati kita itu terpancar kesabaran, terpancar sukacita, terpancar belas kasihan, terpancar kerendahan hati, terpancar kemurahan, terpancar kelemah lembutan. Nah, mulai dari kesabaran, sukacita, belas kasihan, kerendahan hati, kemurahan, dan kelemah lembutan ini, itu akan membawa kamu menjadi satu pribadi yang sangat
unik. Sangat unik. Mengapa? Karena dari dalam hatimu akan engkau pancarkan sesuatu yang sangat membuat orang lain boleh berbahagia. Jadi dengan kasih yang Tuhan berikan tadi, maka kita memperoleh berkat-berkat ini sebagai satu sukacita yang terus akan terpancar sepanjang kita tetap berada di dalam kesetiaan. Namun apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Setelah kita tahu bahwa hati kita itu dipenuhi dengan kasih yang saya katakan tadi, yang berikutnya mulailah terjadi perpecahan, ya, terjadi sesuatu yang membuat kita menjadi tidak lagi tinggal di dalam kasih mesra dan kesabaran tadi. Kenapa? Karena kasihnya sudah terpecah-pecah. Kamu boleh perhatikan di sana kasihnya hanya berdiri sendiri, hanya berdiri sendiri, S-nya berdiri sendiri, I-nya berdiri sendiri. Kata-kata kasih yang mempunyai arti yang sangat luar biasa itu, mereka sudah terpisah dan tercerai-berai, dan akhirnya yang tinggal adalah ketidakpedulian, ya, satu dengan yang lain saling membenci, sedikit-sedikit kita bisa marah, nanti orang punya mainan yang lebih baik kita tidak punya, atau orang punya harta yang lebih banyak kita tidak punya, kita tidak cemburu. Terkadang juga kita membuat menjengkelkan, perbuatan kita menjengkelkan, tidak menyenangkan orang lain, tidak sabaran, suka mengganggu, ya, sifat-sifat yang buruk yang ada terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kasih itu porak-poranda dan juga kasih itu mulai retak, tidak sabar, ya, semua mau buru-buru, tapi tidak ada persiapan, hingga akhirnya akan mencapai hasil yang sia-sia. Kemudian kita juga merencanakan permusuhan, ejek sana, ejek sini, bawa sana, bawa sini. Kita ingin supaya orang lain tidak berdamai. Mereka mempunyai permusuhan yang satu dengan yang lain. Kemudian adalah benih kesombongan dan melawan orang tua. Melawan orang tua, melawan gurunya, tidak mengasihi saudara-saudaranya, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Kenapa? Karena kasih yang ada dalam diri mereka itu sudah terpecah. Siapa yang mengganggu? Ada banyak hal yang boleh mengganggu pikiran kita, yaitu adalah rancangan-rancangan si jahat. Tadi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa apa yang direncanakan Allah dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita, karena untuk itulah kita dipanggil. Jadi sebenarnya kita dipanggil Tuhan bukan untuk memelihara kehidupan-kehidupan yang saya maksudkan ini. Tapi kita dipanggil Tuhan karena kita memang rindu bahwa bagaimana nanti Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita dan kita menjadi berkat bagi teman-teman, bagi sesiapa saja. Bukan berarti kita mau memelihara ketidakpedulian, kebencian, kemarahan, cemburu, dan semua hal-hal yang sifatnya negatif ini yang adalah merupakan gangguan dan cobaan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita berikutnya, apa yang akan terjadi? Ketika kita mau kembali kepada firman Tuhan, kita mau melihat bahwa dalam Kolose 3 ayat 14 juga dikatakan, kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi ketika kamu bergaduh, atau ketika kamu merasa diejek, atau kamu merasa sombong, dan kamu mau bertobat, mau merasakan bagaimana supaya ada damai dalam hidupmu, maka engkau akan tinggal di dalam kasih Kristus. Nah, kasih itu akan sebagai pengikat. Kita tahu ya, kalau tali itu fungsinya mengikat. Nah, ada dikatakan dalam peribahasa kita itu dikatakan begini, satu lidi tidak mempunyai arti apa-apa, tetapi satu ikat lidi dia akan mempunyai satu kekuatan yang sungguh-sungguh.
Nah, jadi ketika hurufnya hanya huruf A, S, I, H, itu tidak berarti kalau dia tidak dipadukan yang mempunyai arti yaitu kasih. Tapi ketika dia kita padukan menjadi kasih dalam Kristus, maka kita akan mempunyai sahabat yang banyak. Teman-teman kita semua juga akan kita kasihi. Orang tua kita juga kita akan hormati. Dan teman-teman kita akan sayangi. Kita akan bersabar. Mungkin ketika kita dicubit satu kali, kita bilang, gak apa-apa, dia kan teman aku. Itu hanya bermain. Namun kalau ada hal-hal yang serius, mau mengganggu kita mau mengajak dia supaya menyelesaikannya. Kakak, kenapa kakak tadi marah sama adik? Coba jelaskan. Ya, karena kakak tadi tidak lihat adik berdoa mau makan. Coba biasanya kan kita diajarkan baik guru di sekolah, bapak pendeta kita, orang tua kita kan ajarkan kita mau makan berdoa dulu. Kenapa adik tadi nggak doa? Makanya kakak marah sama adik. Oke kak, aku minta maaf ya. Nah, pancar damai itu yang tadinya dimulai dari dalam hati kita. Hati yang bagaimana saya? Hati yang bagaimana saudara? Hati yang penuh kasih mesra yang datangnya daripada Tuhan. Hingga apa yang terjadi? Waktu berikutnya kehidupan kita pun mengalami perubahan yang dahsyat. Nah, kasih Yesus saya katakan tadi adalah sumber damai sejahtera. Nah, ketika damai mulai dari hati, tidak mungkin akan terjadi kalau di dalam hati kita itu tidak ada Yesus. Perkataan-perkataan Kristus diam di dalam hati kita. Dari mana kita tahu perkataan-perkataan Kristus? Tentunya dari kita membaca Alkitab. Nah, ketika kita bisa membaca Alkitab, mungkin ada yang tidak kita mengerti, kita boleh tanya guru agama, kita boleh tanya Pak Pendeta di gereja kita boleh tanya juga guru agama di sekolah kita, dan juga kita boleh tanya juga kepada orang tua. Orang tua adalah pemimpin kerohanian kita, imam yang ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi di sana ada ayah, ibu, dan saudara-saudara kita. Mereka juga dibekali untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Dan kita harus sedia mendengar supaya kita bisa memahami apa yang mereka katakan. Jadi, damai mulai dari hati. Hati yang bagaimana, Buksu? Hati yang ada Kristus di dalamnya. Bagaimana aku bisa mengerti apa yang ada dalam diriku ini adalah dari Kristus? Dari kita membaca, mengetahui perkataan Kristus. Dan ketika kita membaca perkataan Kristus, maka perkataan itu juga diam dalam hati kita, memperbaharui hidup kita, sehingga kita akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Misalnya, adakah di antara kamu yang ingin lebih baik, lebih mengasihi Yesus, lebih mengasihi sesama, dan memulai hatinya dari memulai damai sejahtera dari dalam hatinya, dari mendengarkan perkataan Kristus yang diam di dalam hati kita? Jika ada demikian, coba engkau angkat tangan. Baik, baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau angkat tangan? Siapa lagi yang mau memiliki damai mulai dari hati? Hati yang dibekali oleh kasih Yesus, dan kata yang ada di sana adalah kasih dari perkataan-perkataan Kristus yang diam dalam hati kita, yang sesungguhnya kita boleh tinggal di dalam Tuhan karena hanya pertolongan Tuhan saja. Boleh engkau mengangkat tanganmu? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Boksu akan berdoa untuk kalian nanti setelah selesai kita melakukan renungan ini. Ya. Percaya, hatimu adalah sesuatu yang sangat berat. Dari hatimu terpancar kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena hatimu itu sudah dialiri oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang kamu dengar, yang kamu baca, dan yang kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Jadi minta tolong kepada orang tuamu, Ma, apa yang harus aku baca satu hari ini?
Kamu mempunyai almanak dari gerejamu. Kamu juga boleh minta dibantu orang tuamu atau mungkin bisa cari sendiri dari renungan-renungan harian. Dan Boksu juga selalu mengirimkan kepada kamu majalah elektronik yang bisa kamu baca sebagai renungan dan kamu juga boleh berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan jika ada yang mau didoakan, engkau boleh menuliskan pokok doamu di dalam kolom chat YouTube ini dan juga mengirimkannya ke pesan WhatsApp Boksu, ya, ke pesan WhatsApp Boksu atau ke guru-guru. Nanti itu semua akan sampai juga ke Boksu dan kita akan sama-sama mendoakannya. Oke? Nah, Boksu percaya kamu semua akan mampu menjadi anak-anak yang baik, yang mau berdamai dan memulai perdamaian itu dari dalam hati kamu masing-masing. Terakhir, kita mau belajar menyanyikan sebuah lagu yang sangat luar biasa ini ya. Ini sangat berkesan sekali dalam perjalanan kehidupan Boksu. Dia katakan begini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batas. Kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Kasih Tuhan itu begitu tulus dan kasih Tuhan itu akan menjadi berkat sukacita bagi kehidupan kita semua. Yuk kita nyanyikan bersama-sama yuk. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Wow, indah sekali toh. Mari kita nyanyikan sekali lagi dalam sikap. Boksu akan berdoa untuk kamu ya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Silakan letakkan tanganmu di bahumu, di dadamu sebelah kanan. Boksu akan berdoa untuk kamu semua. Bapa di dalam surga, Engkaulah sumber kasih dalam hidup kami. Berkati hati kami supaya kami mempunyai kasih yang sesungguhnya. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengerti betapa Engkau sungguh mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Kasih yang Tuhan berikan kepada kami sejak kami mengenal Engkau. Dan kasih itu pula terus akan menjadi berkat dan sukacita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami membuka hati kami di hadapan Tuhan dan mau menyerahkan hati kami ini supaya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, dengan kuasa kebenaran firman-Mu, supaya setiap saat mulai dari hari ini dan seterusnya, kami boleh memancarkan damai yang ada dari dalam hati kami. Sesama saudara, kami mau saling mengasihi dan saling merendahkan hati. Kami mau saling membantu kepada orang tua kami mau saling menghormati dan mengasihi, menolong mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan bagian kami. Sebagai seorang murid pelajar, kami mau menuruti ajaran guru-guru kami, supaya kami boleh dibentuk dan diciptakan menjadi insan yang luar biasa. Generasi emas bagi bangsa kami yang terus mendapatkan berkat. Tuhan berkatilah orang tua kami dimanapun mereka berada sekarang dengan pekerjaannya, dengan kesusahan mungkin mereka hadapi, sakit, penyakit, bahkan banyak tantangan. Tapi kami percaya
Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau cukup membuat kami berbahagia. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami memuji Engkau, ya Allah, yang mempunyai kasih yang tiada batasnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.